Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan sharing tentang tutor pakai kerudung segi 4 yang menutupi dada. Karena aku sendiri tuh kalau pakai kerudung sukanya yang dia itu sebenarnya menutupi dada gitu, lumayan panjang. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, di sini aku pakai kerudung segi 4 yang ini ya. Ini tuh Umama yang apa ya? Katanya sih mereknya yang laser gitu, yang bahannya licin-licin gitu. Nah, karena aku itu pakai ciputnya yang begini nih, yang langsungan ya, bukan yang ada apa bentukannya. Nah, jadi aku kalau kalau aku milih kerudung segi 4 itu yang sekiranya dia itu bisa berdiri kayak gini. Atau kalau tutornya dari Kak Wafik tuh ya, itu tuh katanya kalau misalnya dia nggak bisa berdiri kayak begini nih, itu katanya kita tekuk dulu kayak gini. Nah, habis ditekuk kayak gini, terus katanya tuh di ini loh, kayak ditekan-tekan gitu katanya, tekan-tekan gini, terus kayak disetrika pakai tangan gitu. Nah, terus kalau misalnya dia ntar sekiranya udah lama, udah rapi, nah terus baru kita balikin lagi, terus bisa dibentuk deh gitu kalau katanya Kak Wafik di tutorialnya. Nah, tutorial pertamanya itu adalah kita bentuk dulu kerudung yang tadinya segi 4 menjadi segi 3. Caranya ya seperti biasa ya, dengan menautkan dua ujung segi 4 yang mereka itu saling berseberangan ya, kita tautkan. Nah, cuman kalau dia itu kerudungnya standar ya, biar dia menutupi dada itu jangan dia ditekuknya itu kayak gini, kita nggak? Kalau ini kan pas kan ya, nggak rapi sih gini. Nah, kalau kayak gini kan dia ditekuk abis tuh segitiganya. Nah, kalau dia kerudungnya standar itu kalau bisa jangan kayak gini, tapi kita sisain ya sedikit lah, nggak usah banyak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih panjang belakangnya berarti dia harus disisainnya banyak. Nah, gini sisainnya. Nah, kelihatan kan? Ini yang atas, ini yang bawah. Nah, setelah kita bentuk dari segitiga, terus kita pakai kayak biasa, terus dipeniti kan, meniti kan. Terserah sih mau pakai peniti, mau pakai jarum pentul, atau mau pakai yang penjepit itu tuh terserah maunya kalian mau pakai apa, nyamannya kalian mau pakai apa. Itu kalau aku sih pakainya peniti ya, karena aku nggak biasa pakai jarum pentul. Untuk model pertamanya yang mau aku sharing itu yang udah biasa sih, udah biasa maksudnya dari zaman dulu itu udah ada gitu. Adalah kita salah satu itu ditaruh di sebelah sini. Nah, ditaruh di sebelah sini terus dipeniti. Nah, ini kita peniti yang daunnya sini. Nah, kalau udah selesai dipeniti, nah ini kita peniti di sini. Terserah sih mau pakai peniti atau mau pakai bros atau mau pakai ini tuspin juga nggak apa-apa. Nah, ini di sini aku pakai tuspin ya. Nah, kita taruh di sini. Kalau aku biasanya pakai kayak gini tuh disambungin ke baju biar dia nggak jalan-jalan ya, biar dia nggak geser-geser gitu kerudungnya. Ini model pertamanya udah jadi, yang kayak biasa sih. Nah, terus kita ke model yang kedua, itu kayak tadi, yang tadi sebelah sini nih, itu kita peniti di sini, masih ada penitinya ya, kita kasih peniti di sini. Terus kalau mau yang ini bisa dibilang lebih simpel lah ya, karena cuma pakai dua peniti, berarti di sini sampai di sini itu adalah kesiniin. Bisa juga dikesiniin ya. Atau kalau misalnya ini lepas bisa juga sih ditambah peniti, berarti jadi 3 ya. Bisa dikasih peniti di sini, atau kalau kerudungnya bisa nggak dikasih peniti juga nggak apa-apa. Nah, gini kan biasanya ada yang cuma di samping kanan kiri gitu. Nah, ini biar
lebih panjang. Itu caranya gitu. Ininya dipenitiin ke sini, terus ini tinggal taruh sini. Udah jadi. Nah, karena kerudungnya aku ini licin, jadi aku akan penitiin bagian sininya. Terserah kalian mau peniti di luar atau mau di dalam, nggak apa-apa. Tapi kalau biar nggak kelihatan sih biasanya orang menitiin ini tuh di dalam. Cuma aku nggak terlalu bisa untuk menitiin di dalam. Ini. Nah, untuk model yang ketiga, kita masih sama, yang sebelah sini masih dipenitiin di sini ya, supaya dia menutupi bagian dadanya dan biar kesannya juga lebih panjang gitu. Terus model yang ketiga itu kita taruh ini di sini, yang kenceng ya, maksudnya ditarik yang kenceng, kurang lebih di sekitar belakang telinga. Kalau yang pakai ciputnya panjang bisa sampai sini, nah itu bisa pakein bros atau tuspin itu sampai nembus ke ini ciputnya, biar dia nggak jalan-jalan. Nah, kurang lebih gini. Nah, terus model yang keempat itu masih sama, penitinya masih ditaruh di sini, sama bagian sininya masih dipenitiin di sebelah sini. Nah, terus yang satunya ini itu kita buka gini kan ya. Nah, terus yang ujung sini, kalau tadi itu waktu yang pertama itu kita langsung kayak gini, dimana dia itu masih lipetan ini ya, segitiga gini. Nah, sekarang itu nggak, kita buka kayak gini, terus yang sininya ini kita tarik ke sini. Nah, setelah tarik ke sini, kita pakaiin tuspin. Nah, jadi terus biar sininya itu, sebenarnya sini udah kenceng sih, cuma kalau takut lehernya kelihatan gitu ya, kita bisa ambil bagian sininya lah. Nah, kita bisa ambil bagian sininya, tadi sini yang dituspin kan, yang di bros. Nah, kita bisa ambil bagian sininya nih, itu kita nitiin ke sini. Biasanya aku penitinya di dalam, kalau yang ini aku bisa di dalam. Nah, sudah jadi. Ini model yang keempat. Nah, untuk model yang kelima ini itu yang lagi booming gitu ya, lagi booming orang-orang pakai modelnya. Dan menurut aku juga simpel sih, aku sering pakai ini kalau aku lagi buru-buru gitu ya. Nah, karena aku biasanya itu sukanya ke sebelah kiri, jadi aku ambil yang sebelah kiri dulu untuk kita taruh ke sebelah sini. Nah, kurang lebih nanti hasilnya tuh kayak gini. Nah, setelah udah dibawa semua ke sini, kita pakein bros atau pakai tuspin. Kalau aku sih gampangnya pakai tuspin, soalnya kayak ya mirip-mirip kayak jarum pentul gitu. Nah, kita pasang ya. Ini dipasanginnya juga nempel ke baju, biar dia nggak jalan-jalan lagi, biar dia nggak lari-lari, biar dia tuh kenceng gitu. Sudah. Nah, karena ini kita bawa semua ke sini, biasanya tuh bagian sini tuh bolong. Nah, kalau bolong kan kelihatan kan lehernya. Kalau pakai ciputnya begini, bukan ciput yang ninja ya,
kelihatan dong auratnya. Nah jadi biasanya aku yang tadi sebelah kanan sini nih, yang tadi di tengah sini tuh sebelah kanan, nah ini nih, nah ini tuh aku penitiin lagi kayak tadi, ditaruh ke sini juga, taruh ke sini, kelihatan nggak? Terus aku penitiin peritnya juga dari dalam biar lebih rapi dan juga nggak kelihatan lehernya gitu. Dah. Nah ini jadi model yang kelima. Nah, untuk model yang terakhir, yaitu model yang keenam, ini adalah cara yang paling mudah, paling simple ya, dimana kita tuh cuma butuh 2 peniti doang. Nah, yang terakhir itu adalah ya ini udah sering juga sih, pasti udah sering teman-teman lihat lah di luar sana. Cuma dengan cara mengikatkan ini, kedua ujung ini, yang bawah diikatkan. Bisa sih aku digulung-gulung dulu sambil dirapiin. Nah, ketika udah rapi, kelihatan nggak sih? Digulung dulu, nah kita rapi, baru kita cut. Biasanya aku pakai begini sih, tapi nggak begini, cut. Nah, biasanya aku kalau diikat kayak gini tuh, yang dia hijab segi empatnya itu yang syari yang panjang. Kalau yang standar gini aku nggak berani sih sebenarnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya digulungnya, kayak biasa lah. Nah, terus biar sininya itu nggak bolong kayak tadi tuh, kita penitiin. Biasanya aku dari dalam sini sama sininya ya, dipenitiin. Nah udah, ini ini model yang ke-6. Sudah selesai. Itu kurang lebih sharing dari aku tentang tutorial pakai kerudung segi 4 yang dia itu seenggaknya menutupi bagian depan. Terima kasih.